Semangat pagi, selamat siang sahabat pembelajar di seluruh Indonesia. Hari ini kita berjumpa kembali di acara seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisikan motivasi, inspirasi, dan pengetahuan. Dan tentu saja dihadirkan oleh narasumber-narasumber terbaik se-Indonesia. Indonesia Belajar hadir dalam platform mobile aplikasi yang dapat didownload di Google Play Store maupun Apple App Store. Sahabat pembelajar juga bisa cek website kami di indonesiabelajar.id maupun follow Instagram kami di indonesia_belajar.id. Dan tentunya jangan lupa untuk like halaman Facebook kami di indonesiabelajar.id. Baik sahabat pembelajar, perkenalkan saya Tami yang akan mandu seminar online hari ini. Seperti biasa di setiap Kamis siang, kita selalu menghadirkan seseorang yang sangat luar biasa. Dan pada kesempatan kali ini, kita mengundang Bapak Master Guide Danang Priadi, SPD, MM, CTM. Beliau merupakan seorang storyteller, trainer, motivator, author, writer, adventurer, dan Pathfinder Director Certificate. Karena beliau sudah hadir tengah-tengah kita, mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Selamat siang Pak Danang. Semangat pagi, salam Danang, datang untuk menang. Oke, siap. Semangat pagi Pak Danang. Bagaimana kabarnya siang hari ini, Pak? Kabarnya ini senang, cucu saya Kleton Kinan sudah sembuh, kemarin sempat sakit, hari ini sudah masuk sekolah. Oke, baik, siap. Semangat terus ya Pak Danang. Amin, Mbak Tami. Baik, terima kasih Pak Danang atas kehadirannya hari ini. Dan selain Pak Danang, ada juga Ibu Selvi Antasia SSI CTM. Sayangnya beliau tidak bisa hadir, jadi kita akan bahas seluruhnya bersama dengan Pak Danang. Nah, baik sahabat belajar, untuk tema seminar kita hari ini adalah tenang dan menang. Hidup terus berlalu, tiada henti. Kita sering terhanyut dalam kesibukan sehari-hari. Bisakah kita menarik diri untuk tenang hingga mencapai kemenangan sejati? Nah, tema menarik kali ini akan kita bahas tentunya dengan Pak Danang. Jadi sahabat belajar jangan sampai ketinggalan ataupun keluar Zoom meeting hari ini sampai acara seminar online benar-benar selesai. Dan tentunya untuk sahabat pembelajar yang ingin bertanya, bisa langsung tuliskan pertanyaannya di kolom chat room atau bisa juga nih untuk klik raise hand-nya apabila ingin bertanya langsung kepada Pak Danang. Tentunya pertanyaan tersebut akan kita bacakan dan juga kita persilahkan untuk bertanya langsung di saat sesi tanya jawab. Baik sahabat pembelajar, tanpa berlama-lama lagi, silahkan Pak Danang. Bagaimana nih Pak penjelasan mengenai tenang dan menang? Silahkan Pak Danang. Dalam tinggal tenang dan percaya, di situ terletak kekuatanmu. 6 hari yang lalu, ada serangkaian kegiatan yang harus saya lakukan. Jadi pagi-pagi saya harus mengantar kakak ipar saya, menengok cucunya, karena orang tuanya sakit, sementara cucunya baru dilahirkan belum ada sebulan. Sesudah itu, saya harus menengok cucu yang lain. Kleton Kinan, kalau yang tadi itu di BSD di Karawaci, yang ini di Pamulang. Dia panas sampai 39,1 dan harus masuk rumah sakit. Habis itu sore saya harus menjemput ya ponakan atau cucu saya yang lain yang kuliah di veteran di Pondok Labu. Dari situ harus diantar pulang ke Cikarang. Malam itu harus pulang, pagi-pagi saya harus sudah siap bangun jam 4 menjemput teman yang di Jati Asih Bekasi untuk mengikuti seminar di Cipayung di Bogor. Nah, ini kegiatan yang melelahkan dan menyita waktu dan tenaga. Tetapi saya melakukan semua itu dengan tenang dan alhamdulillah puji Tuhan semua bisa terlaksana. Saya bisa mengantar kakak ipar saya, bisa melihat cucunya, lalu menengok anaknya yang sakit.
Sesudah itu saya bisa langsung juga menemani cucu yang lain, ketonkinan, yang ternyata setelah diperiksa tes darahnya, oh ada 4 hal yang kurang bagus sehingga harus masuk ke rumah sakit, apa, ibu ya, rumah sakit ibu di Pamulang. Lalu akhirnya saya nemani Kleton sampai sore. Sore sampai jam setengah 5 harus berangkat ke Universitas Veteran menjemput keponakan yang lain, yaitu Vira yang kuliah kedokteran di Veteran. Dan sampai sana setengah 6 harus diantar ke Cikarang. Sampai sekarang udah jam 8 setengah 9 harus pulang lagi ke Kebonjeruk. Jadi antar kota, antar provinsi. Tapi saya lakukan dengan senang hati, dengan tenang. Akhirnya juga harus tidur. Tidur sebentar, mungkin jam 10 11 tidur, jam setengah 4 udah dibangun istri, jam 4 harus berangkat menjemput teman, yaitu Kak Eni di Jati Asih Bekasi. Karena jam 5 harus cepat berangkat supaya nggak kena ganjil genap di puncak ya. Dan semua bisa terlaksana. Sampai di sana jam 6 ya, jadi tepat waktu. Lalu akhirnya datang pertama kali mendapat kunci dan kamar. Ya, sudah dikendarain. Kalau Pak Danang ini pasti nomor 1 ya untuk kegiatan seminar. Meskipun mulai jam 8, jam 6 sudah siap. Dengan itu malah bisa istirahat, tidur 1 jam, lalu baru mulai jam 7 siap-siap, jam 8 lalu ikut. Lalu sampai sore sudah ikut. Nah, besok jam 8 pagi minggunya harus ada ganjil genap, harus ke atas, sementara aku harus ke bawah. Ada yang calling, suruh nemenin ada kegiatan apa ya, pencinta alam di Gunung Gelis. Saya minta istri saya untuk coba di WIS berapa. Oh, dekat ternyata. Cuman sekitar 20 menit ya, 20 menit, cuman 4,5 kilo. Ya udah, kita antar anak-anak muda yang mau ikutin apa kegiatan walking apa ya, pencinta alam, pokoknya gerak jalan ya, kira-kira 8 kilo. Jalannya meleleh selama 2 jam. Karena hati senang, makanya semua bisa berjalan dengan baik dan dengan tenang semua bisa terlalui dengan baik. Jadi kalau melihat segala sesuatu, kesibukan kita dengan ketenangan, maka semua bisa diatasi. Misalnya hari ini kita dapat info mau menjemput Kleton Kinan ke sekolah, tapi infonya di Universitas Pamulang itu ada ribuan mahasiswa. Maaf kalau ada macet. Tapi sementara itu harus mengambil bahan-bahan di Koliko, di SMS Serpong, diantar dulu ke Paradise Walk Serpong, baru sudah itu menjemput Kleton, sore nanti menjemput kakak ipar lagi di BSD. Meskipun dapat info bahwa ada ribuan mahasiswa, tapi saya dengan tenang melakukan tetap saya lewatin jalan UNES Pamulang. Alhamdulillah, puji Tuhan, dengan ketenangan ternyata kayaknya hoax saja itu. Tidak ada yang menghalangi sehingga semua kegiatan berjalan lancar dan sekarang ini bisa kita untuk sharing di Indonesia belajar. Gimana sih ya supaya kita bisa merasakan aman dan tenang ya. Baik, dalam hidup kita memang ya segala sesuatu serba cepat. Ada banyak orang sampai kelelahan karena mengejar kecepatan kehidupan. Tapi saya ini orang Jawa ya. Jadi setiap kali saya melakukan segala sesuatu dengan ketenangan. Misalnya naik mobil pun saya biasanya hanya sekitar 60 km per jam. Ya, karena saya pikir untuk apa ya saya kenceng-kenceng punya mobil nggak dinikmati ya, sehingga dengan pelan dan tenang itu justru malah kita apa merasa apa bisa ya mengatasi dengan baik ya. Oke. Nah, kalau saya melihat, saya pernah melihat saudara saya ya, kok ada saudara saya. Wah, kayaknya ngejar segala sesuatu, usahanya, kerja kantornya. Saya kadang-kadang cuman mikir gini, apa sih artinya ngejar harta dunia?
punya rumah, punya mobil, punya segala sesuatu, tapi dengan kecapean, kelelahan, malah kena sakit dan meninggal. Dan saya melihat memang kenyataannya seperti itu. Artinya apa? Ya, kalau kita mengumpulkan uang banyak-banyak, tapi terus kita sakit, akhirnya uang itu akan menutup kesehatan kita. Bahkan nggak cukup. Apalagi kalau sekarang yang terkenal dengan misalnya penyakit kanker, ya kan. Dengan penyakit kanker itu sama dengan seolah-olah ya sudah kebangkrutan karena nggak akan tertutup biayanya dan belum tentu sembuh. Nah, itu makanya Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang sekarang mendengarkan mengenai aman dan tenang, kita boleh bekerja, tapi mesti seimbang antara kerja dan juga antara istirahat. Ya, istirahat itu perlu. Kalau kita lihat di PowerPoint kita ini, betapa lihat itu. Orang-orang itu meskipun ganteng atau cantik, tapi merasa kelelahan. Mungkin kurang tidur. Jadi, aturan kesehatan tidur 7-8 jam sehari itu ya perlu kita taati. Karena dengan cukup tidur maka kita sehat, segar, justru malah merasa fresh ya. Jadi health check ya, gimana kita mengecek kesehatan kita. Biasanya kalau general check up 2 tahun sekali ya. Ya alhamdulillah puji Tuhan ya. Saya ini meskipun sudah pensiun selama 3 tahun jalan sampai sudah 3,5 tahun, itu meskipun saya lebih muda atau lebih tua deh, lebih tua dari saudara saya yang sama-sama pensiun, ya itu kelihatan sekarang saudara saya lebih tua, rambutnya putih semua. Kenapa seperti itu? Saya perhatikan karena meskipun sudah pensiun, aktivitasnya juga perlu ya. Nah, saudara saya itu menyampaikan bahwa pensiun ya pensiun aja, duduk manis di rumah, ongkang-ongkang kaki, ya dengerin radio, nonton TV atau apa. Tapi justru kalau saya sebaliknya, pensiunnya ada kesempatan lagi berkarya lebih banyak lagi, membantu orang yang sakit, yang susah, kayak kegiatan saya tadi, menengok saudara yang di Karawaci, ada di Pamulang, ada di Cikarang, menyebut di Bekasi, kegiatan di Cipayung, langsung ke Gunung Gelis. Tapi justru saya rasanya seger, sehat-sehat saja. Relatif rambut saya itu masih hitam ya. Saya sendiri juga nggak pernah ngecat rambut. Cuman orang kadang nggak percaya. Maka waktu ada general check up itu atau tes kesehatan, ternyata usia saya dinyatakan 10 tahun lebih muda dari usia sebenarnya yang harusnya 63 tahun usia sebenarnya, tapi dari alat kesehatan itu menunjukkan nilai saya itu seperti 53. Jadi kesehatan perlu dicegah ya. Baik. Apalagi dengan kemarin itu ada pandemi yang sangat melelahkan. Nah, sebetulnya Bapak Ibu Saudara sekalian dan para pemirsa dan ini yang belajar di Indonesia belajar ini ya, segala sesuatu kalau dialami, diikuti dengan tenang, maka hasilnya baik. Saya ingat banget itu ya. Pada waktu Pak Jokowi diminta untuk lockdown, 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 itu dia dengan tenang dan tetap saja tidak melakukan lockdown seutuhnya. Karena apa? Kalau lockdown seutuhnya, lalu ekonomi nggak jalan, lalu akan krisis, ya, multiple krisis, ya, baik itu hubungan satu sama lain, keuangan, kesehatan. Dan setelah 3 tahun berjalan, apa yang dilakukan Bapak Presiden kita memang betul ya. Ekonomi kita termasuk cukup tumbuh baik ya. Ada negara-negara yang bangkrut, justru kita malah sekarang boleh dikatakan bisa ya mencapai kalau dikatakan 5% lebih itu berarti sesuai dengan target. Nah, ini luar biasa ya. Jadi belajar dari kemarin itu orang yang pada heboh, pada kebingungan, tapi dengan ketenangan akhirnya ya kita bisa memenangkan. Maka itu tenang dan menang ya. Dalam ketenangan, kita diingatkan bahwa kita sudah seringkali ya luput melewatkan hal sederhana di sekitar kita dalam keseharian yang sebenarnya merupakan suatu keajaiban luar biasa bila kita mampu mendengar lebih jeli dan mensyukurinya. Tadi pagi saya lihat ada burung yang bernyanyi persis di dahan ranting pohon yang kering di depan rumah saya. Oh, ternyata ini burung ini yang sering saya dengarkan kalau pagi-pagi di desa itu ya. Dan saya senang karena di depan rumah saya banyak taman, banyak pohon-pohon yang tumbuh, sehingga banyak burung-burung di situ.
Nah, sekarang di rumah Kleton ini juga saya lihat ada burung-burung kecil kayak burung gereja pada cari makan di sebelah saya siaran ini. Nah, ini sebetulnya hal yang membahagiakan, membuat kita tenang, damai, dan bahagia. Ya, apalagi melihat cucu saya si Kleton bisa bermain lagi, lebih gembira, senang gitu. Nah, itu kita juga membuat bahagia. Jadi kan mensyukuri hal yang kecil. Sebetulnya kehidupan itu adalah suatu keajaiban, ribuan keajaiban kecil-kecil yang kita alami. Ya, istri yang tidak marah-marah sama saya, tidak nyala-nyalain saya, itu juga kebahagiaan bagi saya. Akhir-akhir ini saya nggak tahu, istri saya itu jarang nyalain saya, misalnya ya saya buang sampah sembarangan atau saya males mandi atau berdoa nggak pakai celana yang panjang atau yang sopan gitu ya. Jadi banyak keajaiban-keajaiban kita alami. Seperti yang sekarang ini, meskipun ada isu ribuan mahasiswa akan macetkan jalanan, ternyata tidak terjadi. Nah, itu keajaiban. Karena kita membuat kebaikan, maka kita akan memperoleh kebaikan juga. Nah, itu adalah suatu keajaiban. Termasuk sekarang, ada Mas Weli ini dari Balikpapan, jauh-jauh bisa mengikuti Indonesia Belajar. Artinya keajaiban, meskipun jarak jauh dari sana, tapi bisa disambung lewat Indonesia Belajar. Bahkan teman-teman dari seluruh Indonesia, misalnya Bapak Bukti atau Ibu Oce yang di Kebon Jeruk atau di Bandung pun juga bisa mengikuti kegiatan ini. Ya, dalam ketenangan kita mampu meluangkan waktu untuk memperlambat ritme. Ya, hidup yang sudah seringkali terjebak tenggelam ya dalam ketergesaan yang menelusup hampir di setiap sendi kehidupan. Ya apalagi kalau sore hari, misalnya istri saya kemarin di rumah Clayton ini, ayo kita pulang jam berapa? Nanti sore lagi aja. Jadi dari jam 3 kita pulang jam 4, pulang setengah 5. Sehingga udara sejuk ya, pemandangannya itu enak, seger ya. Sehingga itu bisa menguatkan ya, bisa menyejukkan kita sehingga kita bisa pulang dengan tenang dan membawa kebahagiaan, kesehatan. Kesehatan dalam pikiran kita, kerohanian kita, mental kita, itu akan mengaruh pada tubuh kita. Maka ada pepatah mensana in corpore sano, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Semangat patah meremukkan tulang. Maka penyakit-penyakit itu sebetulnya bukan karena kita salah makan atau kurang sesuatu, tapi terutama juga karena pikiran kita. Maka kita dalam kesibukan, dalam ketergesaan harusnya kita merenungkan. Tidak segala sesuatu itu lancar dan berjalan dengan baik. Tapi kita harus ingat, berkat-berkat yang kita terima jauh lebih banyak daripada kesulitan-kesulitan kita. Misalnya cucu saya sakit, oh nanti akan sembuh. Dan dengan doa, dengan upaya, akhirnya sembuh juga. Sehingga ini membuat kita ada pelajaran. Ya, memperlambat segala sesuatu dengan tenang, diatasi. Contohnya, ayo kamu dibeliin ini ya, air kelapa hijau ya, supaya kamu sehat. Dia nurut, dia mau minum. Kamu makan ya, pakai sayur, supaya nanti bisa minum obat. Dia nurut. Atau kalau masih panas, batuk, kamu minum ya, apa air kelapa misalnya, akhirnya dia menjadi lebih sehat lagi. Nah, ini kita dengan tenang, maka masalah-masalah itu bisa kita atasi. Sehingga dalam ketenangan itu bisa membawa kemenangan dalam hidup kita. Oke, kita lanjut ya. Sebuah pertanyaan penting muncul ke permukaan. Ya, meminta kita menjawab secara jujur. Apa yang paling penting dalam hidupmu? Hidup ini sebenarnya untuk apa sih? Ya, kalau dalam buku saya 77 Cara Bodoh Hidup Bahagia, refleksi dari hidup saya, hidup itu adalah mencari kebahagiaan. Kebahagiaan yang apa sih? Apakah kalau punya rumah mewah, punya mobil, punya uang banyak, punya karir, jabatan, punya gelar tinggi itu membuat kita bahagia?
Nah, kalau itu dalam pencapaian-pencapaian, ya saya merasakan saya bisa mempunyai semua. Tapi itu saya kejar bukan dengan apa ya, saya ngotot ngoyo atau memaksa, enggak. Saya ya bekerja dengan tulus, bekerja dengan tekun, akhirnya menghasilkan ya, oh saya karena menurut jabatan manajer, saya bisa dapat fasilitas mobil, karena saya bekerja tekun, udah bertahun-tahun dapat fasilitas rumah, saya ya karena apa ya mengikuti kegiatan apa beasiswa, akhirnya saya juga bisa mendapat gelar. Tapi semua ini saya dapatkan dengan tenang, tidak tergesa-gesa, dan ya kita nikmati saja. Contohnya nggak tergesa-gesa, saya sudah S2. Apakah saya mengejar S3? Oh enggak. Ya. Untuk apa sekarang saya harus mengejar S3? S2 cukup. Yang penting dalam hidup ini adalah apa yang kita bisa berikan pada orang lain, bukan apa yang kita peroleh. Dengan kita banyak memberikan pada orang lain, hati ini bahagia. Maka sesungguhnya kebahagiaan dan kekayaan saya itu ada dalam rasa syukur. Ya, saya pernah ngelihat ya, atau dulu cerita tentang video. Ada seorang yang punya ya mobil Mercedes-Benz, bagus ya. Lalu ada orang yang sebelahnya dia punya BMW. Kok saya lebih jelek ya? Wah, kamu bahagia ya dengan kamunya itu. Tapi begitu dia lagi merenungkan bahwa dia nggak bahagia, ada seorang yang punya mobil Kijang bilang, wah kalau saya punya mobil BMW kayak kamu, aku menjadi lebih bahagia ya. Lagi merenangkan seperti itu, ada orang yang naik motor mengatakan, wah kalau aku sudah punya mobil Kijang kayak kamu ya, wah aku bahagia ya. Lalu ada orang naik sepeda bilang pada motor, wah betapa senengnya ya kalau saya bisa punya motor seperti kamu. Lalu orang yang jalan kaki nggak punya sepeda, wah seneng ya kalau bisa punya sepeda. Lalu orang yang apa lumpuh naik kursi roda, lo bilang, wah seneng ya bisa jalan kayak kamu. Lalu akhirnya orang lumpuh melihat ada orang yang sakit meninggal, wah orang meninggal nggak bisa apa-apa lagi, kan masih beruntung ya bisa naik kursi roda dan bisa menikmati ya. Nah inilah sebetulnya Mbak Ana dalam saya syukur. Saya punya pernah ada di dalam fase semuanya ya, di mana saya jalan kaki, di mana punya sepeda, betapa senangnya lalu punya sepeda motor, lalu punya mobil, lalu punya rumah dan seterusnya. Tapi saya dengan pernah ya dari bawah naik 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 seperti itu saya syukuri. Dan kalau saya lihat orang lain pun saya juga ikut merasa kebahagiaan. Wah senengnya ya orang naik sepeda sore hari, orang berlari-lari, jaga kesehatan, atau oh senengnya ya tinggal di rumah, ya meskipun kecil rumah sendiri. Nah ini, jadi yang paling penting dalam hidup ini adalah mensyukuri apa yang kita peroleh. Sering kita melihat ke atas pada orang-orang yang lebih, akhirnya membuat kita sedih. Padahal kalau kita melihat orang sekitar kita, nah kita akan tahu kita masih belum. Ya lihat ke atas untuk memotivasi kita. Lihat ke bawah untuk mensyukuri. Lihat ke kiri kanan untuk kita berbagi pada yang lain. Karena apa yang semua kita miliki, ya, dalam ketenangan kita renungkan, itu semua adalah titipan Allah, titipan Allah, titipan Tuhan untuk kita bagikan pada orang lain. Karena apa? Kita mati tidak membawa apa-apa, dan lahir pun juga nggak membawa apa-apa. Maka daripada kita mati nggak apa-apa, kita ya nggak dapat surga atau tempat yang lebih baik, ya lebih baik kita tinggalkan semua, kita bagikan pada orang lain. Ya, sehingga yang paling penting dalam hidup ini adalah saat kita lahir untuk apa, tapi saat mati kita meninggalkan apa. Seperti harimau mati meninggalkan gading, apa ya kulit, gajah meninggalkan gading, manusia meninggalkan amal kebaikan. Sehingga amal kebaikan itulah yang akan membawa kita, karakter kita itu kepada kehidupan kekekalan nanti. Ya, baik. Kita lanjut ya. Nah, sekarang dalam ketenangan ini, ya untayan benang kusut kehidupan kembali dapat terurai dan menemukan jalannya sendiri tanpa sebuah jalan pintas atau menggunting. Ya tadi saya lihat ada seorang yang motong mobil saya jalan langsung dia ngebut di depan mobil saya.
dia menunjukkan jerujuk tengah gitu ya, ya mengejek saya. Tapi saya nggak terpancing untuk kejar-kejaran mobil, saya dengan tenang. Ya biar dia bangga dengan dia bisa memotong jalan saya dan dia bisa menang menyelip saya. Saya nikmati saya bersama istri saya, bersama maminya, menjemput cucu saya di sekolah, sehingga tiba di rumah juga dengan tenang. Justru orang yang mungkin menggunting atau memotong jalan saya merasa menang dan nggak saya kejar, kan malah jadi merasa kalah. Kok aku godain dia, kok nggak dikejar ya? Berarti dia rugi sendiri kan. Jadi dalam menghadapi masalah sesuatu pun juga seperti itu. Kalau di rumah, di keluarga, di sekolah, di masyarakat, di tempat ibadah, arisan, dimanapun, ada orang yang sering menjengkelkan, ada orang yang sering kadang-kadang membuat kita nggak nyaman, ya sudah. Kita harus lihat bahwa lebih banyak orang yang baik, dekat, dan nyaman sama kita. Jadi jangan memikirkan satu dua yang lain, ya. Karena kita tidak bisa membahagiakan semua orang. Saya ini lagi kaget, lagi memperhatikan. Ada tetangga saya, ya. Dia itu ya seorang ibu yang saya lihat secara lahiriah ya cukup cantik, aktif dan seterusnya. Dia membuat taman rumah itu bagus. Kalau 17-an hiasan benderanya paling banyak, paling indah. Tapi bulan ini sama sekali tidak membuat sesuatu. Akhirnya apa? Akhirnya saya ingin tahu kenapa ya si ibu ini. Ya, biasanya senyum, ramah, tapi sekarang kok nggak pernah keluar. Daun-daun pohon-pohonnya pada kering. Ya, saya suka menyapu di depan rumahnya, saya bantu bersihin juga gitu loh. Nah, saya dengar karena tetangganya itu ada yang tidak suka sama dia, ya dia mencuci motor, lalu membuat jalanannya depan rumahnya itu becek dan seterusnya, lalu terjadi keributan, lalu akhirnya apa? Ya sudah, akhirnya karena banyak orang yang mungkin jadi nggak suka karena keributan itu lalu akhirnya mungkin dia mengurung diri nggak pernah keluar. Saya hanya kalau pas menyapu di depan rumahnya kadang-kadang saya lihat hanya ada tukang bubur, dia panggil, lalu setelah tukang bubur itu dikasih piring, lalu dia masuk lagi setelah diisi, lalu tukang bubur ngasih buburnya, dia lalu menerima uang. Nah ini jadi sebetulnya masalah-masalah dimanapun tuh ada. Jadi jangan kita pernah merasa satu masalah membuat kita itu seolah-olah nggak sempurna. Ya, tidak ada orang di dunia ini yang sempurna. Bahkan mau jadi presiden, mau jadi bupati, tetap aja ada kekurangannya. Entah mungkin mengatasi kemiskinan, atau mungkin belum perbaiki jalan, dan seterusnya. Tapi apa yang pernah dilakukan kita buat, itulah yang harus kita lihat. Ya, karena sekali lagi tujuan hidup kita lahir adalah untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri, untuk masyarakat, untuk kebaikan bagi semua. Better life for all. Ya, kita lanjutkan lagi ya. Hey, kita lanjutkan di PowerPoint berikutnya ya. Nah, dalam ketenangan kita diajak secara sukarela untuk tidak berfokus pada keadaan di luar diri, melainkan melihat jauh ke dalam hati. Nah, saya itu sering memperhatikan ada orang ya, kalau tidur itu susah. Apalagi kalau ada suara bising, ada tetangga yang ribut, atau mungkin mendengarkan musik kenceng-kenceng, dan seterusnya. Nah, kalau saya, meskipun di luar ada mercon meletuk kayak, ada bunyi gendang, gamelan, kenceng kayak, tapi kalau saya mau tidur, ya tidur saja. Mestinya kita itu tidak ya terpengaruh oleh hal yang di luar kita. Kita sendiri yang harus menata hati kita, membuat hati kita tenang. Ya, apa yang sudah kita lakukan selama ini? Kalau kita misalnya terpengaruh dari hal yang di luar, ya kita mencoba menenangkan diri, mungkin dengan meditasi, dengarkan musik yang lembut, atau mencoba dengan ya tidur telentang, mata dipejamkan, ya lama-lama kan akan tertidur sendiri. Ya, atau memperhatikan bagaimana kondisi kita hari ini. Ya, kalau kita berjalan dengan normal baik ya syukurin, tapi kalau ada hal yang kurang bagus ya kita bertanya, mungkin Tuhan mengendaki ini agar kita itu
mensyukuri apa yang setiap kali kita merasakan semua lancar baik. Kalau setiap hari lancar-lancar baik, seolah-olah nggak ada ujian, nggak ada cobaan, nggak ada syukur kita. Tapi dengan misalnya kalau saya sakit, sakit pun saya syukurin. Berarti Tuhan lebih banyak ngasih kesehatan saya dibandingkan sakit saya loh. Ya, mungkin Bapak Ibu juga pencinta pendengar Indonesia Belajar, juga pemirsa semua juga merasakan. Jadi segala sesuatu itu netral, tergantung dari bagaimana kita merespon. Ya, kalau orang marah-marah kita senyum. Kita nggak salah, kita minta maaf. Akhirnya yang terjadi apa? Yang terjadi justru sebaliknya. Kebaikan akan memantulkan kebaikan. Ya, apa yang kita tabur akan kembali pada kita. Ya, kalau misalnya ada orang marah-marah karena mobil kita terlalu pelan mengganggu dia, lalu dia berhenti, lalu mau marahin kita. Pengalaman saya dengan saya cukup melangkupkan tangan saya minta maaf dengan menundukkan kepala, akhirnya dia jalan. Jadi kadang-kadang kita merasa gengsi, merasa harga diri kita rendah kalau kita minta maaf atau merendahkan diri. Padahal dengan tenang, dengan seperti itu nggak terjadi keributan, malah bisa jalan dengan lancar, ya kita nggak mengganggu orang lain juga. Jadi respon itu akan membuat segala sesuatu berhasil atau tidak. Nah, sama kegagalan dalam hidup, dalam sekolah, dalam kuliah. Saya bisa sekolah dengan lancar dari SD sampai S2 ya. Itu semua karena saya juga tekun belajar. Merasa bodoh, memang saya itu bodoh. Tapi karena bodoh saya belajar sehingga selesai bahkan tepat waktu atau sebelum waktunya sudah selesai. Ya, itu karena apa? Karena ketekunan, merasa bodoh, merasa harus belajar. Ya. Lalu mau dibawa kemana hidup kita yang berikutnya? Nah, seperti saya sekarang sudah pensiun. Apakah saya pensiun diam saja? Oh tidak. Dengan pensiun sama banyak kegiatan. Saya ikut ke kelompok ARC, pelayan, atau sukarelawan. Kalau ada gempa, ada banjir, ada kesusahan, gunung meletus, atau kebakaran di Baduy, saya datang sana membantu. Ya, ada bantuan sembako, atau saya juga mendongeng cerita karena juga pendongeng, pencerita, atau saya juga penulis buku, mbak buku-buku saya untuk membantu usaha mereka. Sehingga hidup ini senang kalau dibagikan bagi orang lain, ringan ya. Jadi Bapak Ibu semua punya bakat, talenta, kemampuan yang bisa kita bagi pada orang lain. Nah, itu akan membuat kita menjadi lebih bahagia. Kita lanjut ya mengenai aman dan tenang ini ke slide berikutnya. Baik, berikutnya kita lihat ya. Dalam ketenangan kita diajak berpikir kembali definisi kehidupan yang kita jalani. Ya, kalau hidup saya itu eh, visi misi saya itu mencintai Tuhan lewat mencintai sama, melayani Tuhan lewat melayani sesama. Saya senang kalau ada orang-orang bisa menulis buku terinspirasi, bahkan ada yang lebih sukses, lebih laris. Saya juga senang, merasa nggak sedih. Punya adik yang lebih kaya, lebih sukses dari saya juga senang. Sebetulnya kalau kita berpikir positif, justru itu membuat kita itu nggak direpotkan adik kita, saudara kita. Punya istri, wah dia punya usaha menjadi direktur, wah saya juga mungkin hanya menjadi pengantar barangnya, saya hanya yang menjadi drivernya, sopirnya. Tapi dengan semua berjalan lancar, maka rumah tangga berjalan dengan baik. Jadi apa yang kita cari adalah kebahagiaan. Kebahagiaan itu apa adalah rasa syukur. Karena sungguhnya kekayaan dan kebahagiaan jatuh ada di dalam rasa syukur. Nah, ini kalau kita lihat cuplikan pidato Pak Presiden ya, eh, pandemi itu seperti kawah Condro di Muko yang menguji, yang mengajarkan dan sekaligus mengasah. Ya, pandemi memberikan beban yang berat pada kita, beban yang penuh dengan risiko dan memaksa kita untuk menghadapi dan mengelolanya. Semua pilar kehidupan kita diuji, semua pilar kekuatan kita diasah, ketabahan, kesabaran, ya, ketahanan, kebersamaan, ya, kepandaian dan kecepatan kita semuanya diuji dan sekaligus diasah. Ujian dan asahan
menjadi dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Bukan hanya beban yang diberikan kepada kita, tetapi kesempatan untuk memperbaiki diri juga diajari kepada kita. Tatkala ujian itu terasa semakin berat, asahannya juga semakin meningkat. Itulah proses menjadi bangsa yang tahan banting, yang kokoh, ya, dan yang mampu memenangkan gelangan pertandingan. Ini tahun 2021 artinya apa? Waktu itu pandemi masih ada ya. Artinya sekarang kita bisa merasakan seolah-olah ini wah biasa aja. Tapi saat itu wah ini sangat menguatkan. Dan kenyataan memang ya Indonesia ini bisa keluar dengan kemenangan ya, dengan tidak kebangkrutan karena banyak negara yang bangkrut. Nah, bahkan negara tetangga kita ya mengagumi pimpinan kita, presiden kita ya, bahkan ingin punya presiden kayak presiden kita. Nah, inilah yang harus kita dukung dalam ketenangan akhirnya kita membawa kemenangan ya. Eh dari manakah ketenangan itu berasal? Dalam dia mendengar suaranya dan merespon panggilannya. Nah, artinya apa? Ya, kita mendapatkan ketenangan itu dari sumber ketenangan itu siapa? Yaitu Allah, yaitu Tuhan sendiri. Ya, maka kalau kita berdoa, dalam doa ada antusias dari bahasa Yunani en di dalam theos Tuhan. Kalau spirit Tuhan dalam diri kita, siapa berani melawan? Jadi dalam penderitaan pun kita bisa merasa bahagia. Ya pada waktu pandemi itu ya seperti Clayton ini pada waktu bapaknya kena apa ya COVID, ya saya datang menjemput opungnya, mamanya dan Clayton untuk karena bapaknya harus diisolasi di rumah sakit untuk tes antigen. Nah semua diperiksa. Nah Clayton ini karena dekat sama saya dan istri saya maka kita gendong gantian ya karena panas ya. Nah, hasilnya apa? Hasilnya mamanya aman ya, negatif, opungnya negatif. Nah, kelihatan positif. Padahal saya gendong dan istri saya gendong juga. Istri saya batuk-batuk. Saya bilang gini, udah kita periksa sekalian biar kita tahu kalau kita memang kena ya sudah kita harus isolasi itu. Alhamdulillah puji Tuhan. Meskipun kita sama gendong gantian, meskipun kelihatan itu positif, istri saya negatif, saya negatif. Ternyata dengan ketenangan kita membantu orang, ya akhirnya kita mendapatkan kebaikan. Sama, waktu saya menjadi kepala sekolah di Pinang Ranti, kemudian sekitar lingkungan kita masyarakat itu banyak yang kena, bahkan ada asrama, ada rumah-rumah. Ya berinisiatif kami membuat semprotan-semprotan untuk rumah-rumah itu. Yang lucu apa yang terjadi? Justru ada teman saya, Bapak D, saya sebutkan seperti itu, yang nemenin saya nyemprot, itu malah kena, saya sendiri nggak kena, ya. Jadi itulah apa kalau dalam tenang itu justru kita bisa memberikan manfaat sesuatu. Bahkan saya bisa dengan Kak Seto mendongeng untuk 300 anak di Jakarta yang menjadi yatim piatu karena orang tuanya meninggal kena COVID. Bahkan di seluruh Indonesia itu menurut data dari Departemen Sosial itu ada 3.000 apa 30.000. Jadi begitu banyak orang yang sebetulnya ada kesempatan kita tolong. Baik, ketika sang sumber ketenangan hadir dalam hidup kita, dia akan beri ketenangan. Itulah yang saya rasakan. Lalu kemenangan yang dia berikan, ya, kemenangan yang dia berikan itu kemenangan yang dia berikan selalu dimulai dari kemenangan hati, hati yang tertuju padanya. Ya, ya tentu saja saya bisa menolong orang, bisa membantu, bisa bercerita, bahkan ya yang lucu contohnya ya, misalnya ke Baduy. Ya, yang ngantar saya itu heran itu. Loh, Pak Danang tahu nggak? Kita udah sering ke sini loh. Tapi nggak ada itu anak-anak. Begitu Pak Danang datang mau cerita, begitu banyak anak-anak. Saya sendiri juga heran. Ya itulah karena kita memang niat menolong meskipun dengan susah payah mobil saya sampai mau loncat ke jurang, tapi pulangnya juga alhamdulillah puji Tuhan meskipun hati ini juga kecil tapi karena dengan berdoa akhirnya selamat juga.
dan bisa menolong mendongeng cerita dengan banyak anak-anak di sana. Meskipun bahasanya beda ya, karena dia Sunda, tapi tetap bisa nyanyi dan bisa gembira, senang melihat anak-anak ceria seperti itu. Oke, kita lanjut ya sebelum kita menjawab pertanyaan-pertanyaan ya. Eh, Tuhan sangat suka dan sangat ahli dalam merenovasi hati sebelum memperbaiki bagian lain dalam kehidupan kita. Jadi segala sesuatu itu berasal dari hati. Yang terkenal dari Kim ya, itu jagalah hati, jangan kau nodai. Memang hati ini kita jaga. Kalau hati kita tenang, tentram, damai, dan bahagia akan terpancar dari wajah kita. Bahkan orang tuli pun memberikan julukan, saya kok manggil nama saya karena dia nggak bisa ngomong itu pakai D, ini D ya. D itu begini kan, untuk orang tuli D, eh, lalu gini. Karena apa? Danang itu orang yang suka tersenyum. Jadi orang tuli itu bisa ngasih julukan kita itu sesuai dengan kebiasaan kita yang dia lihat. Ya, saya alhamdulillah puji Tuhan ya, karena dikenal di senyum. Makanya saya senang dengan ikon-ikon yang gambarnya senyum itu, dan saya paling suka itu. Ya, karena senyum membuat orang juga bahagia. Ya, oke, kita terakhir, slide terakhir ya. Ini ya. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Jadi Bapak Ibu ya, pencinta Indonesia Belajar, pemirsa, pendengar, dan semua yang hadir di sini, ya ini termasuk yang saya sukai kata-kata ini. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Percaya nggak? Saya pernah punya pengalaman ya di Singapura. Saya di hotel ya di Orchard Road itu jalan utama di sana ya. Itu ada hotelnya kebakaran. Orang pada ribut teriak semua, ada yang bawa baju-baju lari. Teman sekamar saya, Mas Ani udah lari ke bawah. Ya semua ribut itu saya baru terbangun. Lalu apa yang terjadi? Saya dengan santainya pakai celana, pakai jas, ambil dompet, ambil paspor, baru turun. Apa yang terjadi Bapak Ibu dan saudara sekalian? Sampai di bawah itu ternyata apinya sudah padam. Ya itu apa? Ya saya akhirnya melihat bahwa wah Singapura ini luar biasa ya. Oh, apa pemadam kebakarannya cepat bergerak, jalannya juga lancar dan orang beri akses. Ya kebetulan sana kan mobil-mobil itu ada apa ya, aturan yang ketat sehingga orang-orang yang mungkin super kaya aja yang bisa mengendarai mobil, sehingga apalagi kalau malam hari kan semakin sedikit semakin sepi. Nah, ini yang mau saya sampaikan bahwa dalam seperti itu pun juga akhirnya ya saya bisa merasa tenang dan bisa keluar, kunci saya bawa sehingga kembali ke hotel dengan aman. Baik, mungkin sementara itu ya Mbak Tami, kita tanya jawab kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat pembelajar di Indonesia Belajar. Silahkan Mbak Tami. Baik, wah luar biasa. Terima kasih Pak Danang untuk pemaparannya mengenai tenang dan benang. Wah luar biasa sekali nih dari pemaparannya Pak Danang dan juga penjelasan-penjelasan serta sharingnya ya sahabat belajar. Dan saat ini akan kita buka sesi tanya jawab. Jadi tentunya untuk sahabat belajar yang ingin bertanya bisa langsung untuk tuliskan pertanyaannya di kolom chatroom atau bisa juga untuk klik raise hand apabila ingin bertanya langsung kepada Pak Danang. Tentunya akan langsung kita persilahkan. Baik, saat ini sudah ada satu penanya dari Ibu Mila. Saya izin tanyakan ya Pak Danang. Selamat siang Pak Danang, saya izin bertanya. Bagaimana ya Pak apabila kita termasuk seseorang yang gerasak-gerusuk, tidak sabaran dan lain-lain? Bagaimana ya Pak cara kita yang gerasak-gerusuk ini bisa menjadi seseorang yang lebih tenang agar kita juga bisa memenangkan hati kita sendiri? Terima kasih Pak Danang untuk materinya ya Pak. Baik, terima kasih juga Ibu Mila atas pertanyaannya. Nah, mengenai pertanyaan dari Ibu Mila, boleh dari Pak Danang dijawab? Silahkan Pak Danang. Ya, dari pengalaman saya ya, Mbak Mila ya, itu
segala sesuatu disiapkan. Misalnya waktu saya sekolah, waktu saya kuliah, tahu nggak? Saya itu ingat banget, sebelum saya mengerjakan PR, jadi pulang sekolah itu saya ngerjakan PR dulu. Saya belum makan. Nah, sehingga apa? Dengan karena saat dikasih PR, kita kerjakan, tadi menerima pelajaran, fresh, sehingga bisa mengerjakannya dengan baik karena langsung ingat, lalu akhirnya dengan makan tenang, lalu tinggal main, sehingga besok tidak bingung lagi. Atau kalau ngantuk, nggak gerusa-gerusu lagi karena apa? Sudah mengerjakan PR. Tuh. Jadi segala sesuatu disiapkan. Atau misalnya sekarang mau pergi ke sini saja. Wah, saya harus pakai baju apa, pakai apa, ya. Terus yang mau saya bawa apa? Oh, saya mau bawa buku ini. Oh, saya menyiapkan minuman. Jadi sebelum pergi itu saya udah siap semuanya. Maka saat begitu pergi tak gitu, nggak bingung lagi. Wah, kacamata saya ketinggalan, wah jam saya ketinggalan, wah saya belum bawa minum, wah saya belum bawa masker. Ada gitu seperti itu. Jadi apalagi kalau kita sudah tahu pergi itu jauh sebelumnya yang kita siapkan. Nah, itu caranya seperti itu. Bahkan sekolah pun juga waktu ujian seperti itu. Saya suka belajar, jadi sebulan sebelum ujian itu biasanya sudah mencoba tahu, mencoba membuat pertanyaan-pertanyaan. Sehingga waktu mau ujian, ya udah santai-santai aja. Nggak seperti harus kebut semalam dan seterusnya dan seterusnya. Ya sama, kalau misalnya mau bekerja, besok pakai seragam apa ya? Pakai baju apa? Pakai sepatu apa ya? Atau harus mungkin ada olahraga ya? Jadi kita siapkan jauh sebelumnya. Atau kalau misalnya pagi mau dipakai, ya malamnya kita siapkan. Sehingga bangun pagi atau kalau mungkin bangunnya agak kesiangan, kalau udah siap ya tinggal pakai tek 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 gitu aja. Sama misalnya kadang kalau menghadapi kemarahan orang, ya kadang-kadang kita langsung emosi, langsung ikut marah. Padahal dengan tenang, ya kita misalnya menghitung 1 sampai 100, lalu akhirnya kita akan bisa mengatasi. Contoh konkret ya, pada waktu saya jualan buku di toko itu ada anak karena saya tegur Power Boy gitu loh. Oh, dia marah. Apa boy boy apa ini Power Bible? Wah, salah saya. Sebetulnya lapar-lapar pengen marah, tapi saya mikir kalau nanti saya marah dia punya bapak lalu protes ke apa pimpinan toko, saya bisa dipecat, nama saya jelek. Nah, seperti ini ya. Jadi harus ada ketenangan, mikir jauh sebelumnya. Caranya ngitung 1 sampai 100. Dan sebelum marah, hitung atau bernafas, ambil nafas. 1, 2, 3 dan seterusnya. Sama kalau sambil lomba pidato. Saya pernah menjadi juara lomba pidato, juara puisi, juara drama, dan seterusnya. Itu bukan diperoleh begitu saja. Ya saya persiapkan materinya, apa pandu-panduannya, apa aturannya. Bahkan yang saya ikutin pun semua itu saya nggak ada ambisi untuk menang dan harus menang. Tapi kalau akhirnya menang ya dari 60 orang, dari 40 orang, bahkan pernah dari 7.000 orang loh lomba matematika menang. Itu bukan karena saya hebat, enggak. Karena dengan tenang, dengan tekun, setiap hari dilakukan. Seperti yang dari anak NTB itu, yang juara itu saya persis kayak dia itu. Jadi soal-soal kita latihan itu kita kerjakan terus sehingga kita bisa kirim sampai ribuan atau berapa banyak sehingga dengan itu akumulasi itu kita dianggap atau menjadi juara pertamanya. Jadi bukan begitu mau selesai langsung kita wah tergesa-gesa enggak. Udah dari jauh dari awal begitu ada lomba kita mulai. Sehingga sampai kita ditutup itu wah ternyata mengumpulkan poin paling banyak sehingga menjadi juara satu. Jadi seperti itu ya Mbak Tami. Intinya ya Mbak Mila ya itu persiapan. Ya kita apa ya jauh mempersiapkan segala sesuatu lebih dulu sehingga setiap kali nggak akan berasa gerusuk. Ya termasuk misalnya saya tadi akan keliling itu ke semuanya ya. Oh saya cek ban mobilnya gimana, bensinnya gimana, itolnya gimana, perlengkapannya gimana. Sehingga seharian keliling dari pagi jam 4 sampai pulang jam 10 11 malam semua lancar karena dipersiapkan baik itolnya, baik bensinnya, baik juga apa ya semuanya lah gitu. Jadi disiapkan lebih dulu. Begitu Mbak Mila, Mbak Tami. Silakan, Baik, Tami. baik, terima kasih Pak Danang untuk jawabannya. Semoga terjawab ya Ibu Mila. Dan apabila Ibu Mila ingin bertanya kembali, bisa langsung tuliskan di kolom chat room. Dan saya juga ingin
izin untuk mengingatkan sahabat pembelajar, bisa juga nih untuk cek YouTube kita di Indonesia Belajar Official bagi sahabat-sahabat pembelajar yang ketinggalan acara seminar online hari ini. Jadi sahabat pembelajar bisa subscribe dan juga tonton kembali video seminar online yang sudah diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Sahabat pembelajar bisa tonton kembali, lalu jangan lupa untuk like, komen, serta jangan lupa untuk sharing ke teman-teman semua untuk menambah pengetahuan kita semua. Saat ini sudah ada juga respon dari Ibu Mila. Wah, iya benar ya Pak. Kita harus banyak persiapan. Oke, baik. Semoga terjawab ya Ibu Mila. Terima kasih Ibu Mila. Dan saat ini dikarenakan sudah menunjukkan pukul jam 3 dan juga tidak ada lagi penanya dari sahabat pembelajar yang mana mengartikan acara seminar online akan segera berakhir. Saya persilahkan untuk closing statement-nya dari Pak Danang sebagai penutup acara seminar online hari ini. Silahkan, boleh Pak Danang. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Mari kita dalam segala sesuatu kita hadapi dengan tenang, dengan persiapan yang matang, sehingga semua akan membawa kemenangan. Terima kasih, salam Danang, datang untuk menang. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Danang untuk materi hari ini mengenai tenang dan menang. Terima kasih juga untuk sahabat belajar yang sudah setia join bergabung sampai acara seminar online benar-benar berakhir. Saya Tami dan tim Indonesia Belajar pamit undur diri. Sampai bertemu di Kamis selanjutnya, tentunya di jam 2 dan juga dengan narasumber-narasumber terbaik se-Indonesia. Seperti Pak Danang di hari ini. Salam sukses, luar biasa. Terima kasih. Makasih Mbak Terima Tami, kasih Pak Danang. ya, Mas Weli dari Balikpapan, Ibu Oce, Terima Ibu kasih Yani, sahabat Indonesia Kak Eni, Belajar. Mbak Yesika, Mila, Citra, Ibu Dia, terima kasih. Salam sehat dan bahagia selalu. Terima kasih Mbak Elma. Untuk Indonesia Belajar, Mbak Yesika, terima kasih. Mila, makasih. Ucap, Citra, Mas Weli, terima kasih.